Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Najla Utomo, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya izin menyelesaikan tugas KN-UAN menjelaskan tentang perbedaan sunnah dan bid'ah. Sedikit yang bisa saya jelaskan, secara bahasa sunnah itu sebuah jalan dan perilaku, baik jalan itu benar atau salah. Sedangkan secara istilah, as-sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Hal ini senada dengan pernyataan Abu Al-Baqo yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yang artinya sunnah seperti yang dikerjakan Abu Al-Baqarah dalam kitab kuliahnya. Secara bahasa adalah jalan meskipun tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan menurut istilah adalah nama atau istilah dari metode yang telah ditetapkan dan dijalankan oleh Rasulullah atau orang-orang yang menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelah aku. Menurut bahasa, yang kedua, segala sesuatu yang belum pernah ada persamaan di masa sebelumnya. Dalam kamus disebutkan ba'da yabda'u ba'dan asyai'a. Ikhtara'ahu wa dona'ahu la'ala mislasala. Ba'da yabda'u bida'atan aila masilalahu. Menurut syara bid'ah adalah mengerjakan atau memunculkan sebuah ritual yang terkesan bagian dari agama, tapi pada hakikatnya bukan termasuk bagian dari agama. Adapun di kalangan aswaja, bid'ah terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, ada bid'ah atau bid'ah yang diwajibkan untuk dikerjakan seperti mengumpulkan tulisan Al-Quran, hadis Nabi, mempelajari ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan memahami Al-Quran, dan hadis, misalnya ilmu nahwu, shorof, ma'ani, bayan, dan lain-lain. Yang kedua, bid'ah muharramah, yaitu bid'ah yang haram untuk dikerjakan. Misalnya ajaran yang dikembangkan oleh kaum Jabariyah, Qadariyah, Mujassimah, dan semua golongan di luar aswaja. Yang ketiga, ada bid'ah mandubah atau bid'ah yang disunahkan seperti sholat tarawih 2 rakaat dengan berjamaah, membaca doa salawat atau membaca radhiyallahu anhu kepada sahabat di sholat tarawih, mendalami ilmu tasawuf, dan juga yang lainnya. Yang keempat, ada bid'ah makruhah, yaitu bid'ah yang makruh untuk dikerjakan. Misalnya menghias masjid atau menghias Al-Quran melebihi batas kebutuhan. Artinya hal itu belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW dan ada larangan makruh dari sumber syariat, yaitu Rasulullah memerintahkan mengembalikan kain yang bergambar hasil pemberian Abu Jahal karena mengganggu konsentrasi sholat. Dan yang terakhir ada bid'ah mubahah, yaitu bid'ah yang boleh dikerjakan. Contohnya memakan makanan yang enak seperti gaya makanan masa kini yang tidak pernah dilakukan Rasul, naik sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Di zaman Nabi belum ada, tapi tidak ada sumber syariat yang melarang atau menganjurkannya. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.